Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Cerita kali ini membuka kembali kelanjutan dari bab sebelumnya, namun dengan atmosfer yang jauh lebih mencekam. Kita dibawa menyusuri wilayah misterius di dunia matahari, tepatnya di sebuah desa terpencil yang terletak di negeri raksasa, Elbaf. Tempat ini tidak terlihat seperti bagian pusat dari dunia yang sibuk dan penuh konflik, melainkan lebih seperti sudut sunyi yang jauh dari keramaian, terletak di salah satu ujung cabang pohon dunia yang besar dan kuno. Namun, kesunyian itu perlahan mulai retak. Isyarat akan datangnya kehancuran mulai merambat seperti kabut hitam yang menggantung di atas langit. Kabar bahwa wilayah sekolah Walrus tengah dilanda kekacauan hebat menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke telinga para penghuni desa terpencil ini. Sekilas mungkin terasa mustahil bahwa desa sekecil ini harus terlibat dalam konflik besar. Namun, bagi para prajurit Elbaf, darah dan kehormatan tidak mengenal batas wilayah. Mereka tahu Elbaf tengah terancam. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada ruang untuk ketakutan. Ini saatnya bertindak. Barisan prajurit raksasa mulai mengumpulkan senjata, menyusun strategi, dan bersiap menempuh perjalanan panjang menuju pusat kekacauan. Tapi, di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, satu sosok mencuri perhatian lebih dari yang lain. Ia adalah seorang wanita raksasa. Posturnya lebih tinggi dan lebih kokoh dibandingkan raksasa manapun yang ada di desa itu. Matanya menyala dengan tekad membara, dan di tangannya tergenggam sebuah sabit besar seperti alat panen jiwa dari malaikat maut. Dari caranya berdiri saja, semua bisa merasakan aura yang berbeda. Ia bukan hanya raksasa biasa, ia adalah keturunan dari ras raksasa kuno. Garis darah yang mengalir dalam dirinya memberi kekuatan dan ukuran yang luar biasa. Namun, yang lebih menakutkan dari kekuatan fisiknya adalah kata-katanya. Suaranya berat, dalam, dan penuh tekanan. Aku bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Ini bukan hanya kerusuhan biasa. Ini seperti badai yang belum terlihat, tapi sudah terasa di tulang. Ia menatap cakrawala yang jauh, seakan bisa melihat masa depan dari balik awan. Ucapannya membuat sebagian prajurit bergidik. Beberapa menganggap itu hanya kecemasan yang berlebihan, namun tak sedikit pula yang mengangguk setuju. Apapun yang terjadi, katanya lagi, aku akan melindungi Elbaf, bahkan jika aku harus mati di medan perang. Teman-teman seperjuangannya pun akhirnya memahami bahwa perkataannya bukanlah omong kosong. Seorang prajurit sejati harus bisa membaca tanda-tanda sebelum bencana datang. Meski mereka menyarankan agar wanita itu berhenti membicarakan firasat buruk, pada akhirnya mereka pun satu suara dalam hal utama. Elbaf harus dipertahankan. Tidak ada tempat bagi pengecut. Lalu, nama seorang manusia pun tiba-tiba disebut, nama yang telah mengguncang dunia bajak laut dan angkatan laut, Monkey D. Luffy. Raksasa wanita itu menyatakan bahwa ia penasaran dengan sosok topi jerami tersebut. Sudah lama ia mendengar kabar bahwa Luffy berada di Elbaf, dan kini di tengah ancaman besar mungkin mereka akan bertemu. Tapi bukan itu yang membuatnya penasaran. Poster buronan Luffy menampilkan wujud yang berbeda, mode putih yang sangat menyerupai legenda kuno, Dewa Matahari Nika. Bagi bangsa Elbaf, Nika bukan sekadar legenda, melainkan harapan yang diwariskan turun-temurun.
Tak heran jika sebagian besar dari mereka begitu tertarik untuk melihat apakah benar wujud dewa telah bangkit kembali dalam tubuh seorang manusia. Namun, kisah tidak berhenti di Elbaf. Ribuan kilometer jauhnya, Pulau Hachinosu berubah menjadi lautan api dan kehancuran. 3 kekuatan besar bertempur di sana. Bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan angkatan laut. Suatu pertempuran yang melampaui akal sehat dan penuh dengan tipu daya. Angkatan laut yang ingin menggenggam kendali, mengerahkan senjata rahasia mereka, para Seraphim. Mereka adalah senjata biologis yang diciptakan dari DNA manusia terkuat, termasuk para warlord. Tujuan mereka sederhana, menjadi garis depan dalam konflik besar. Namun, angkatan laut tidak tahu bahwa mereka sedang menggenggam bara. Katarina Devon, anggota bajak laut Kurohige yang licik, telah menyentuh Saturnus, salah satu Gorosei, di Pulau Egghead beberapa waktu lalu. Dengan kekuatan buah iblisnya, ia dapat meniru bentuk siapapun yang pernah disentuhnya. Meski Saturnus telah tewas, sistem komando pada para Seraphim tetap mengenali perintah darinya. Maka, Devon menjelma menjadi Saturnus dan memerintahkan para Seraphim untuk berbalik melawan angkatan laut. Inilah puncak blunder besar. Kini, Seraphim yang semula menjadi kekuatan pelindung angkatan laut justru berubah menjadi bumerang mematikan. Mereka tunduk pada Kurohige dan menyerang siapapun yang bukan bagian dari kelompoknya. Rencana Kurohige benar-benar licin. Ia telah memprediksi semua ini jauh-jauh hari. Hachinosu menjadi panggung utama dari pertarungan berdarah yang akan tercatat dalam sejarah. Di tengah pertarungan, Seraphim Kuma alias Esber muncul sebagai lawan tangguh. 3 marinir muda, Koby, Prince Grus, dan Helmepo mencoba menghadangnya. Mereka adalah anak-anak muda dengan masa depan cemerlang, tapi malam ini mereka dihadapkan pada musuh yang hampir tak terkalahkan. Koby ingin menggunakan teknik pamungkasnya, Honest Impact. Namun, jurus itu telah ia pakai sebelumnya saat menyelamatkan tahanan dari penjara Hachinosu, termasuk gadis misterius bernama Puding. Kini, energi dalam tubuhnya belum pulih. Ia tahu bahwa satu serangan pun tidak boleh disia-siakan. Koby menyusun rencana lain. Ia akan mencoba jurus baru yang lebih fokus, lebih terarah, dan tidak memerlukan energi sebesar Honest Impact. Namun, ada masalah besar. Esber bisa berteleportasi dengan kekuatan buah iblisnya. Jika ia berpindah tempat sebelum serangan mendarat, maka semuanya akan sia-sia. Helmepo dan Prince Grus segera bergerak untuk membuka celah. Helmepo menyerang dari dekat, mencoba menarik perhatian Esber. Sementara itu, Grus menggunakan tanah liat untuk mengikat tangan Esber, menghentikan kemampuannya untuk teleportasi. Tapi kekuatan Esber luar biasa. Tubuhnya dilindungi oleh campuran DNA dari 2 ras paling tangguh, Lunarian dan ras Bukanir. Grus pun kelelahan, berteriak kepada Koby, "Sekarang Koby, jangan tunggu lagi." Koby mengerahkan sisa tenaganya, menghantam Esber dengan jurus baru yang menghantam satu titik vital. Ledakan energi terjadi. Esber terpental, tubuhnya terluka. Namun, ia belum roboh. Ia masih berdiri. Nafas Koby terengah, tapi ia berkata dengan getir, "Jadi benar. Esber adalah Seraphim dengan pertahanan paling kuat. Lunarian dan ras Bukanir, 2 ras yang seharusnya tidak pernah digabungkan. Tapi sekarang mereka ada dalam satu tubuh." Sementara Esber perlahan bangkit kembali, para marinir mulai menyadari kenyataan pahit. Ini bukan hanya perang kekuatan, tapi juga perang kecerdikan, teknologi, dan pengkhianatan.
Di saat yang sama, di Elbaf, raksasa-raksasa bersiap untuk menghadapi ancaman yang belum terlihat, namun terasa semakin dekat. Dunia tengah berubah, dan dalam badai besar yang akan datang, hanya mereka yang siap berkorbanlah yang akan mampu bertahan. Prince Grus menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya masih terasa bergetar akibat serangan hebat sebelumnya. Ia menatap puing-puing di sekitar mereka, lalu memalingkan pandangannya ke arah Kobe dan berkata dengan nada berat, "Jika saja lawan kita tadi adalah Seraphim yang lain, mungkin seranganmu sudah cukup untuk membuatnya lumpuh total. Tapi kita sial, Kobe. Kita justru berhadapan dengan Esber, Seraphim dengan pertahanan paling gila dari semuanya." Helmeppo yang berdiri tak jauh langsung menyahut, suaranya sedikit bergetar oleh kepanikan. Vegapunk benar-benar menciptakan monster tak terkendali. Bahkan, jika kita dihadapkan pada Seraphim lain pun, bukan berarti kita akan menang. Masing-masing dari mereka punya kekuatan mengerikan yang berbeda. Semuanya ancaman nyata. Ia lalu menambahkan, misalnya, kalau kita malah bertarung dengan S-Hawk, mungkin keadaannya malah lebih buruk. Dia dikenal punya serangan paling mematikan di antara para Seraphim. Saat dia menghantam tebing besar di Amazon Lily, tempat itu langsung terbelah seperti kertas. Bayangkan kalau dia mengarahkan itu ke kita. Tiga serdadu muda itu kini menyadari satu hal penting. Setiap Seraphim adalah senjata pemusnah massal. Bukan hanya Esber atau S-Hawk, semua dari mereka diciptakan untuk menghancurkan. Setiap pertarungan dengan salah satu dari mereka adalah pertaruhan hidup dan mati. Tak jauh dari sana, memang sedang berlangsung pertarungan lain yang tak kalah sengit. Di sisi lain, medan tempur Pulau Hachinosu, Seraphim S-Hawk bangkit dari reruntuhan bangunan besar yang ia hancurkan saat terlempar oleh tebasan mematikan dari Shanks. Sebelumnya, S-Hawk sempat membantu kelompok Kurohige menghadapi Shanks dan krunya, tapi satu tebasan teknik Kamusari dari Shanks berhasil membuatnya terpental jauh, menabrak sebuah gedung megah hingga hancur berkeping-keping. Saat S-Hawk bersiap membalas, muncul sosok pria kekar dengan wajah serius, Bong Punch, salah satu kru inti bajak laut Akagami. Di pundaknya bertengger seekor monyet besar, monster yang bukan hewan biasa. Menurut databook resmi, monster bukan hanya binatang peliharaan. Ia adalah salah satu kru utama, partner tempur sejati Bong Punch yang memiliki kecerdasan tinggi dan kekuatan tempur yang tidak kalah dari manusia. Pertarungan pun berlangsung. Bong Punch dan monster menghadang S-Hawk dengan kekuatan kombinasi yang mengejutkan. Dalam pertarungan itu, Bong Punch sempat mengejek S-Hawk, menyebutnya sebagai Mihawk palsu. Namun, lelucon itu tidak memengaruhi emosi S-Hawk sama sekali. Seraphim hanya bertindak sesuai program. Tanpa menanggapi, S-Hawk langsung menerjang ke arah Bong Punch, memulai pertarungan brutal yang memperlihatkan seberapa tangguh kru selain trio utama Akagami. Banyak orang terlalu fokus pada Shanks, Ben Beckman, dan Yasop, tapi kenyataannya, orang-orang seperti Bong Punch pun adalah pejuang elit yang sangat mematikan. Di tempat berbeda, Seraphim S-Shark juga sedang membuat kekacauan. Pasukan angkatan laut biasa tak mampu menghentikannya. Tubuh mekanis yang diselimuti kekuatan buah iblis dan DNA ilmiah membuatnya seperti monster yang tak tertembus. Namun, suasana berubah saat dua figur legendaris muncul di medan perang, Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake. Mereka bukan nama sembarangan. Dahulu keduanya pernah menjadi kandidat kuat dalam seleksi Admiral bersama Fujitora dan Ryokugyu. Walau mereka tidak terpilih, kekuatan mereka tetap berada pada tingkatan tertinggi di angkatan laut. Momo Usagi menatap S-Shark dengan mata berbinar. Akhirnya,
Aku punya kesempatan untuk menguji para robot buatan itu. Aku ingin tahu apakah mereka benar-benar layak disebut sebagai pengganti para Shichibukai. Tokikake dengan nada santai tapi tajam berkata, "Kita bisa mengalahkannya, tapi jangan hancurkan sepenuhnya. Dengar-dengar, biaya membuat satu serafim lebih mahal daripada kapal perang milik Vice Admiral." Dua perwira tinggi itu pun mulai bertarung, dan medan pertempuran menjadi saksi betapa luar biasanya kekuatan para veteran yang selama ini tidak terlalu disorot. Di sisi lain pula, Yasop dan Lakiro sedang berhadapan langsung dengan dua komandan Titan dari Kurohige, Van Augur dan Vasco Shot. Pertarungan ini berjalan cepat, bahkan terlalu cepat, hingga membuat Yasop sedikit curiga. Ketika keduanya akhirnya tumbang, Yasop bersiap pergi. Namun tiba-tiba, Van Augur dan Vasco bangkit kembali seolah tak pernah diserang. Di kejauhan, terdengar suara tawa. Dokyu berdiri di sana, senyum miring terlukis di wajahnya. Rupanya, pemulihan cepat mereka bukanlah keajaiban alami, melainkan hasil dari kekuatan atau racikan Dokyu. Entah itu obat khusus atau kemampuan buah iblis, yang jelas ia membuat dua bawahannya bisa kembali bertarung. Yasop memandang Lakiro dan berkata serius, "Kali ini kita pastikan mereka tidak bangkit lagi. Setelah ini, kita akan kejar sumber masalahnya, Dokyu, karena dialah yang membuat ini semua jadi kacau." Sementara kekacauan di Hachinosu belum reda, kita dibawa ke tempat lain, markas pusat angkatan laut, New Marineford. Di ruang utama Laksamana Armada, Akainu menerima laporan dari bawahannya. Dua kabar penting disampaikan sekaligus. Yang pertama adalah tentang Marijoa, di mana pertempuran besar sedang terjadi. Gorosei Saint Garling Vigarland kini tengah bertarung mati-matian melawan Dragon, pemimpin pasukan revolusi. Di sisi lain, Shamrock sedang berhadapan dengan Sabo. Akainu menggeram. Sialan, di saat genting seperti ini, Gorosei malah membatasi gerak kita. Mereka menganggap kita pion, padahal yang bertempur di lapangan adalah kita. Komentarnya itu membuat para staf di ruangan jadi tegang, karena semua tahu posisi Gorosei jauh lebih tinggi dari Laksamana manapun. Mengkritik mereka bisa jadi hukuman berat. Laporan kedua membuat suasana semakin panas. Di bawah Red Line, pasukan revolusi tengah menggempur garis bawah pertahanan dunia. Sebagian dari mereka naik ke Marijoa, tapi sebagian besar masih bertarung di perbatasan bawah Red Line. Untungnya, untuk konflik ini, Gorosei memberi izin pada Angkatan Laut untuk turun tangan. Kini, Vice Admiral Momonga dan Onigumo terlibat langsung menghadapi kepala-kepala cabang pasukan revolusi. Pertarungan ini pun memperkenalkan wajah-wajah baru dari struktur revolusi, memperlihatkan bahwa kekuatan mereka lebih dalam dan kompleks dari yang dibayangkan. Dan akhirnya, perhatian berpindah ke gedung tinggi milik World Economic News, kantor pusat dari Morgans. Di sana, seorang jurnalis datang terburu-buru membawa kabar besar. Ia berkata kepada Morgans, "Aku punya sesuatu yang bisa mengguncang dunia besok pagi." Lalu ia menyerahkan foto yang diambil secara diam-diam saat insiden di Elbaf, di mana Luffy dan Loki terlihat bertarung melawan sosok yang dirasuki oleh Im Sama dalam tubuh Gunko. Morgans menyeringai lebar. "Kalau foto ini asli," katanya dengan penuh semangat, "maka aku akan naikkan gajimu dan jaga keselamatanmu baik-baik. Aku tak mau kehilangan jurnalis paling berani yang pernah kupunya." Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi
supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.